Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul siklus produksi. Saya akan menjelaskan pengertian tentang siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian proses aktivitas bisnis dan proses pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lainnya dalam suatu perusahaan. Sistem informasi siklus pendapatan memberikan informasi atau pesanan pelanggan dan prediksi penjualan yang digunakan untuk merencanakan produksi serta tingkat persediaan. Sebaliknya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan dan mengenai barang jadi yang telah dibuat dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan akan dikirim ke siklus sumber daya manusia yang selanjutnya akan memberikan data mengenai biaya dan kesediaan tenaga kerja. Terakhir, informasi mengenai harga pokok penjualan yang akan dikirimkan ke sistem informasi buku besar dan pelaporan. Nih, berikut adalah diagram siklus produksi. Pengertiannya di sini ada siklus produksi yang mengaruhi siklus pengeluaran untuk memenuhi permintaan pembelian, overhead, dan bahan baku. Lalu ada siklus pendapatan yang mengaruhi permintaan pelanggan dan perkiraan penjualan. Nah, di sini terus ada siklus manajemen sumber daya manusia yang mengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Lalu ada pihak manajemen yang membuat laporannya. Terus ada sistem buku besar dan pelaporan yang mengaruhi harga pokok penjualan. Terus sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan memainkan peran penting dalam siklus produksi. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai hal-hal berikut, yaitu apa yang akan diproduksi, penetapan harga produk, alokasi dan perencanaan sumber daya. Contohnya, apakah akan membuat atau membeli suatu produk, tingkat laba relatif berbagai produk. Terus ada manajemen biaya, yaitu merencanakan dan mengendalikan biaya produksi dan mengevaluasi kinerja. Terima kasih. Aktivitas dasar dalam siklus produksi. 1. Desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. 2. Perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Ketiga, operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. 4. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Terdapat 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. SIA didesain untuk mengumpulkan data real mengenai kinerja aktivitas produksi agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. SIA mengumpulkan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian membebankan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta menilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Prosedur pemrosesan informasi. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses maupun pesanan membutuhkan akumulasi data mengenai 4 jenis biaya,
Yang pertama, ada bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirimkan ke bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan chip untuk mengotomisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keempat, overhead pabrik. Biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai overhead pabrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung aktiva tetap. Nah, di sini SIA juga dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam siklus produksi. Bahkan aktiva tetap semacam ini mewakili bagian yang signifikan dari total aktiva banyak perusahaan, dan karenanya merupakan hal yang penting untuk mengawasi investasi ini. Aktiva tetap harus diberikan garis kode untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan periodik. Atas database ini, aktiva tetap paling tidak setiap organisasi harus memelihara informasi berikut ini mengenai setiap aktiva, tetapi nomor identifikasi, nomor seri, lokasi biaya, tanggal pembelian, nama dan alamat penjual, perkiraan umur ekonomi, perawatan yang dilakukan. Perusahaan harus dapat dengan hati-hati menguasai investasi dalam mesin, pabrik, gedung, serta juga pelepasan aktiva semacam ini. Nah, berikut adalah ancaman dan prosedur pengendalian dalam siklus produksi. Yang pertama adalah 1. Desain produk. Desain produk yang kurang baik akan menaikkan biaya dan beberapa hal. Menggunakan terlalu banyak komponen khusus ketika memproduksi barang yang hampir sama akan meningkatkan biaya yang berhubungan dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Dan yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Dua ancaman yang saling berkaitan dalam proses perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan produksi dan kekurangan produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan kelebihan pasokan barang atas permintaan jangka pendek sehingga menciptakan potensi masalah arus kas karena sumber daya terikat dalam persediaan. Yang ketiga, operasi produksi. Pencurian produksi dan aktiva tetap adalah ancaman utama bagi perusahaan manufaktur. Setiap tambahan dari hilangnya aktiva, pencurian juga mengakibatkan kelebihan saldo aktiva yang dapat mengarah pada analis yang salah atas kinerja keuangan dan dalam kasus persediaan kekurangan produksi. Yang keempat adalah akuntansi biaya. Pencatatan dan pemrosesan data aktivitas produksi yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan merusak kemampuan pihak biaya yang tidak akurat dan mengakibatkan keputusan yang tidak tepat tentang produk mana yang diproduksi dan bagaimana menetapkan harga jual saat ini. Kesalahan dalam catatan persediaan dapat mengarah baik pada kelebihan maupun kekurangan produksi barang. Yang kelima adalah ancaman umum. Dua ancaman umum dalam siklus produksi adalah hilangnya data dan kinerja yang kurang baik. Hilangnya data produksi akan menghalangi supervisor persediaan dan aktiva tetap, sehingga menyusahkan untuk memastikan bahwa aktivitas produksi telah dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, catatan persediaan dan barang dalam proses harus dilindungi dari kehilangan atau sengaja atau tidak disengaja, atau dari kerusakan. Itu dia sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.